Siswa SMP Negeri 1 Muara Pinang, perwakilan kelas 9A yang terdiri dari 8 orang, yaitu Trisela Yunisti dari Nopitasari, Letrismawati, Zepita Mala, Juparson, Muhammad Nurdin, Rizky Arif Budiman, dan RM Mediansa. Kami akan meresensikan kelangsungan hidup makhluk hidup. Kelangsungan hidup makhluk hidup adalah suatu jenis makhluk hidup dapat hidup lestari pada suatu lingkungan karena berbagai hal. Misalnya, jenis makhluk hidup tersebut dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap lingkungannya. 3 faktor kelangsungan hidup makhluk hidup. 1. Beradaptasi. 2. Seleksi alam. 3. Perkembangbiakan. 1. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terbagi menjadi 3. 1. Adaptasi morfologi, fisiologi, tingkah laku. 1. Adaptasi morfologi merupakan bentuk adaptasi pada makhluk hidup yang paling mudah kita kenal. Contohnya pada hewan yaitu bebek. Bebek termasuk salah satu jenis unggas. Ia hidup serta mencari makan di daratan dan perairan. Bebek menggunakan kakinya untuk berjalan. Setiap jaringnya dihubungkan oleh selaput sehingga dapat berenang. Sementara ayam, nama Latin dari ayam, Gallus gallus. Ayam merupakan salah satu contoh spesies yang termasuk dalam ordo Galliformes. Ayam mempunyai kaki untuk mencakar makanan dan paruh untuk memakan biji-bijian. Ayam termasuk jenis omnivora. Ayam berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Contohnya pada tumbuhan yaitu 1. Bunga kertas. Nama Latin bunga kertas yaitu bougainville. Melindungi diri dengan mempunyai batang yang berduri dan panjang. Sedangkan talas mempunyai daun yang lebar sehingga penguapan terjadi dengan cepat. Di dalam batang talas terdapat rongga udara. Kelebihan air di dalam tubuhnya menguap melalui daunnya yang lebar. 2. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang tidak begitu tampak sehingga sulit mengenalinya. Contohnya pada hewan yaitu anjing. Nama Latin dari anjing yaitu Canis familiaris. Anjing termasuk jenis karnivora karena dia makan daging dan berkembang biak dengan vivipar. Sedangkan sapi, nama Latin dari sapi Bos termigenus, mempunyai tanduk yang runcing untuk bertarung dengan musuh. Sapi memakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora dan berkembang biak dengan cara beranak atau mamalia. Contohnya pada tumbuhan yaitu kaktus. Kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di tempat kering, seperti gurun pasir. Kaktus tidak mempunyai daun atau berdaun kecil. Ia mempunyai akar panjang untuk mencapai sumber air yang jauh ke bawah. Sedangkan mangga, nama Latin dari mangga yaitu Mangifera indra, mempunyai getah yang dapat menimbulkan penyakit kulit bila hewan memakannya. 3. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang mudah kita amati karena berupa perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan lingkungannya agar tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Contoh pada tumbuhan yaitu pohon jati. Nama Latin dari pohon jati yaitu Tectonas grandis. Pohon jati dapat bertahan hidup pada musim hujan dan kemarau. Ukuran daunnya yang lebat memperbanyak penguapan pada musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau, daunnya berguguran. Hal ini dapat menghemat air yang sedikit dari penyerapan akarnya. Sedangkan teratai tumbuh di perairan, bunganya besar dan berwarna indah. Daun dan bunga teratai tampak di permukaan air. Akan tetapi, akarnya berasal di dasar perairan. Hal ini karena teratai memiliki tangkai yang panjang. Pada tangkai dan akarnya terdapat rongga-rongga udara yang membantu pernapasan teratai. Contoh pada hewan yaitu cicak. Nama Latin dari cicak adalah Patus. Cicak memutuskan ekornya saat dia terancam bahaya dan dapat mengelabui musuhnya. 2. Seleksi alam. Seleksi alam adalah proses pemilihan atau penyeleksian yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang dapat beradaptasi karena adanya perubahan-perubahan alam. Contoh pada hewan yaitu kucing. Kucing merupakan hewan pemburu yang sering berkeliaran di sekitar rumah dan dapat mencium bau dalam jarak beberapa ratus meter, serta berlari sangat cepat. Kucing memiliki otot yang kuat, yang membantu melompat dan berlari. Kucing dapat membuat gerakan berputar di udara saat jatuh dari ketinggian. Kucing mampu mengatur posisi tubuh agar mendarat dengan keempat kakinya. Perilaku kucing
didukung oleh keseimbangan yang terdapat di telinga dalamnya. Kucing memiliki mata yang tajam, khususnya pada malam hari. Kucing sangat suka makan ikan-ikanan. 3. Perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah proses menghasilkan induk baru-baru. Perkembangbiakan dibedakan dari dua, yaitu generatif vegetatif. 1. Generatif. Cara perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi menjadi 3. Salah satunya bertelur. Bertelur contohnya yaitu ayam. Perkembangbiakan dengan cara bertelur disebut ovipar. Hewan yang bertelur adalah hewan betina dan dinamakan induk. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Di dalam terdapat embrio. Embrio memperoleh cadang makanan dari dalam telur. Telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Sedangkan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu biji mangga. Mangga dapat ditanam dengan bijinya. Bagian biji mangga yaitu kulit biji. Kulit biji atau testa merupakan bagian yang menyelimuti bagian berupa semacam kulit pelindung. 2. Daun lembaga atau cotyledon merupakan bagian yang berfungsi untuk menyimpan makanan dalam bentuk pati atau protein. Makanan tersebut membantu tanaman tumbuh dan berkembang sebelum dapat membuat makanan sendiri. 2. Vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dan hanya melibatkan satu induk. Vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. 1. Vegetatif alami. Vegetatif alami terjadi secara alami, tanpa dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif terjadi di tunas, umbi batang, umbi lapis, akar tinggal atau rizoma, dan umbi akar. 1. Tunas. Contoh dari tunas yaitu pohon pisang. Perkembangbiakan dengan tunas apabila tunas-tunas yang berasal dari tumbuhan baru, tumbuhan itu membentuk rumpun. Karena tumbuh yang baru selalu tumbuh berdekatan dengan tubuh induknya. Contoh dari umbi akar, yaitu singkong, yaitu umbi akar yang berbentuk umbi. Di dalam umbinya berisi cadangan makanan yang membuat akar mengembung. Contoh dari akar tinggal atau rizoma, yaitu lengkuas. Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah secara mendatar dan bercabang-cabang seperti akar. Tunas baru tumbuhan ini tidak pernah lepas meninggalkan induknya, sehingga tumbuh bergandengan. 2. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan memerlukan bantuan manusia. Contohnya yaitu stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Contohnya singkong. Singkong menggunakan batangnya. Demikianlah resensi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.